Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Ya, baik. Sebelum kita memulai, Pak Guru ada satu buah pertanyaan buat anak-anak semuanya. Siapakah anak-anak yang mengenal ada seorang kekasih Allah? Dia adalah bapaknya para nabi. Ada yang tahu siapa? Iya, betul. Namanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka itu, Pak Guru sampaikan terlebih dahulu bahwasanya hari ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran kita yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pak Guru berharap setelah kita mempelajari pembelajaran ini, anak-anak semuanya yang pertama bisa membenarkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menampilkan rasa ingin tahu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan rasa sabar yang tinggi sebagai implementasi dari kecintaan kita, keteladanan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu, Pak Guru juga berharap melalui pembelajaran ini, anak-anak semuanya mampu menyebutkan keteladanan apa saja yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, Pak Guru berharap anak-anak semuanya bisa menceritakan kembali kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Siap belajar anak-anak? Mari kita mulai pelajaran kita bersama. Anak-anak, Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di sebuah negeri yang bernama Babilonia, dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Namanya adalah Raja Namrud. Dan penduduknya, mereka semuanya menyembah berhala. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berprofesi sebagai pemahat patung. Patung itu dijual kepada penduduk Babilonia untuk dijadikan sebagai sesembahan. Wah, ternyata mereka tidak menyembah Allah ya anak-anak ya. Melihat keadaan seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat prihatin karena Nabi Ibrahim menyadari dengan benar-benar
bahwasanya patung-patung yang mereka sembah itu tidak mempunyai daya dan kekuatan apapun. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam bermunajat dan terus berpikir mencari tahu siapakah Tuhan yang pantas untuk disembah. Yang pertama, pada malam hari Nabi Ibrahim melihat di dalam keheningan malam banyak bintang-bintang yang bergemerlapan di langit. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai bintang, engkaulah Tuhanku, karena engkau bercahaya." Namun ketika malam hari itu pun pergi, bintang-bintang pun hilang. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak suka Tuhan yang hilang. Kemudian di malam berikutnya muncul bulan purnama yang begitu indah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Inilah Tuhanku." Namun tatkala pagi datang, Tuhannya pergi. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Saya tidak suka kepada yang hilang." Maka ketika pagi hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan matahari muncul dengan begitu cerahnya, dengan cahaya yang begitu dahsyatnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dalam hatinya, "Inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar." Namun tatkala sore hari, matahari itu pun tenggelam, dan ia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kau persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan." Anak-anak, coba perhatikan. Nabi Ibrahim alaihi salam karena melihat kesesatan kaumnya, beliau berpikir, siapa sih sebenarnya Tuhan? Maka itulah anak-anak, satu sifat terpuji Nabi Ibrahim muncul, yaitu Nabi Ibrahim mempunyai keinginan, rasa ingin tahu yang tinggi. Maka anak-anak semuanya juga harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Bagaimana caranya? Banyak belajar, banyak membaca, banyak bertanya agar bisa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian anak-anak dilanjutkan pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan kepada kaumnya bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya itu adalah sesat. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan penolakan. Penolakan demi penolakan telah terus terjadi. Maka Nabi Ibrahim mempunyai sebuah ide, yaitu tatkala Nabi Ibrahim tatkala Raja Namrud beserta pasukannya, beserta para penduduk sedang tidak ada di dalam istananya, Nabi Ibrahim masuk ke dalam istana dan menghancurkan semua patung-patung milik Raja Namrud. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah menghancurkan patung-patung itu? Ada satu patung yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu patung yang paling besar. Dikalungkan kampaknya, kemudian tatkala Raja Namrud dan penduduk pada datang ke situ, mereka kaget dan marah. Siapa yang menghancurkan berhala-berhalaku, Tuhan-Tuhanku? Dan Nabi Ibrahim dipanggil. "Wahai Ibrahim, kamu yang telah menghancurkan patung-patungku. Tanya saja sama patung yang paling besar itu. Pasti dia yang melakukan, karena kampaknya menggantung di lehernya." Kata Raja Namrud, "Mana mungkin patung itu bisa melakukan? Karena patung itu terbuat dari batu." Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Kalau memang patung itu tidak bisa melakukan apapun, mengapa engkau sembah?" Nah, sebagai orang yang berakal, anak-anak pasti pun akan mengalami hal yang sama. Pasti bertanya, "Lah, patung gak bisa ngapa-ngapain, kenapa harus disembah?" Ya nggak, anak-anak?
Nah, itulah sebagian orang langsung bertermenung, berpikir, namun karena godaan setan, akhirnya tetap saja Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud. Hukumannya adalah dibakar di tengah lapangan. Api berkobar-kobar, Nabi Ibrahim dibakar di dalamnya. Namun dengan kuasa Allah, Allah berfirman kepada api, "Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun selamat dari kobaran api tersebut. Anak-anak yang Pak Guru banggakan. Sifat keteladanan Nabi Ibrahim yang kedua adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat sabar, berdakwah kepada kaumnya, dan sabar pula dalam menghadapi hukuman yang telah diberikan oleh Raja Namrud, yaitu dibakar. Maka itulah anak-anak semuanya harus memiliki kesabaran seperti halnya kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana caranya? Sabar dalam belajar, sabar dalam menggapai cita-cita, tetap belajar walaupun belum waktunya pulang, ya jangan pulang dulu. Begitu anak-anak? Maka pada kesempatan hari ini kita mengambil sebuah kesimpulan. Ada dua sifat terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah kesabaran Nabi Ibrahim dalam berdakwah dan dalam menghadapi tantangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.